Ini memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Ini kan jelas preman namanya. Ngancam kalau enggak kita akan bubarkan. Menuntut kepada Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan Persatuan Nasional dengan membubarkan Ormas PWILS. Bentrokan Tribunars terjadi dalam acara ceramah Habib Rizik Syihab di Pemalang, Jawa Tengah pada hari Rabu 22 Juli malam. Kericuhan ini melibatkan dua organisasi massa Islam, yakni Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS dan juga Front Persatuan Islam atau FPI. Akibat insiden ini, total ada kurang lebih 10 orang yang kemudian dikabarkan mengalami luka akibat terkena senjata tajam. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi pasti nantinya dari pihak kepolisian mengenai insiden ini. Lalu bagaimana sedianya kronologisnya dan pernyataan sikap apa yang sudah dikeluarkan oleh FPI menyikapi bentrokan yang kemudian terjadi? Saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom hari ini akan berdiskusi Tribunars bersama dengan Sekretaris Bantuan Hukum Front Persaudaraan Islam yang juga kuasa hukum Habib Rizik Syihab. Ada Bang Aziz Yanuar di sana. Assalamualaikum Bang Aziz. Waalaikumsalam, Mbak. Dan Kabar baik ya Bang Aziz ya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Aziz menyempatkan waktunya hari ini untuk berdiskusi bersama dengan saya. Saya ingin langsung saja minta Ya, konfirmasi mengenai insiden yang terjadi di Pemalang. Bagaimana dari FPI kronologis yang sebenarnya terjadi di balik bentrokan ketika Habib Rizik Syihab ini sedang ceramah, Bang? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan Tribuners sekalian dan juga pemirsa sekalian dan juga dari redaksi. Eh, Kejadian Rabu kemarin itu sebenarnya pertama patut kami sesalkan dan juga kami turut prihatin untuk hal tersebut. Jadi kronologisnya adalah sebenarnya Habib ini dan rombongan sudah ada jadwal memang. Beliau bertolak dari Tegal, paginya ada acara di Tegal, kemudian sorenya bertolak ke Pemalang di daerah Petarukan. Nah, kemudian hal tersebut sudah terjadwal juga menurut informasi segala hal administrasi terkait dengan acara tersebut sudah beres. Nah, kemudian sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkan lah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya dan tentu saja kami menolak karena selain ini sudah terjadwal dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut kalau memang tidak beralasan kuat ya yang memang sesuai hukum dan akal sehat harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat apapun itu bentuknya berapapun itu masanya kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam. Dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional.
tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang harusnya dihormati dong. Nah, ini kan sebenarnya yang harus kita dudukan dulu. Nah, kemudian oleh karena itulah Habib Rizik juga menolak tetap untuk akan tampil dan juga menyampaikan tausiahnya. Kemudian sekitar pukul 22 lewat 10 atau 15, beliau sampai sama rombongan, kemudian sempat dihadang lagi oleh pihak kepolisian untuk kemudian diarahkan lewat jalur belakang panggung. Tapi kemudian tim pengawalan Habib menolak dan juga sempat berdiskusi kepada pihak kepolisian. Argumennya adalah jalur depan panggung ini aman gitu kan, dan memang masyarakat sudah antusias, panitia sudah menjaga gitu kan. Nah, oleh karena itu tetap lewat depan. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian beliau naik ke atas panggung. Nah, justru beberapa kerusuhan itu terjadi disinyalir ada banyak yang di belakang. Nah, kita bertanya-tanya kenapa kita diarahkan ke belakang waktu itu rombongan Habib kemarin itu. Nah, kemudian kerusuhan yang dimaksud di publik ini yang atau keonaran-keonaran ini itu sebenarnya munculnya ada dua. Yang pertama itu agak besar itu ketika beliau belum sampai di panggung justru. Karena saya mendapat laporan-laporan dari masyarakat yang ada di lapangan dan itu real, ada videonya, update gitu kan. Itu justru ketika Habib masih di perjalanan. Gitu. Masih di perjalanan itu ada tuh kerusuhan-kerusuhan yang mereka datang pakai bawa sajam, bawa bambu runcing, kemudian ketapel, batu-batu. Ini mau apa? Mau perang atau apa gitu loh. Orang yang lagi melakukan acara itu acara keagamaan, ceramah tausiah, ya, kemudian ajakan-ajakan yang baik, nasihat yang baik, dilindungi undang-undang. Kok ditolak? Gitu kan. Nah, yang menolak ini harusnya dipertanyakan dan kemudian dibubarkan setelah ditindak. Saya nggak membayangkan kalau ini dilakukan sebaliknya oleh pihak Front Persaudaraan Islam atau pihak pendukung Habib Rizik. Ini pasti akan jadi berita internasional gitu loh, intoleran apa segala macam gitu loh. Nah, maksud saya kita nggak minta untuk itu, tapi kita minta aparat ini untuk bertindak fair. Masyarakat, netizen, media juga bertindak fair. Boleh kita nggak suka sama Habib, silakan. Nggak suka dengan tausiahnya, terserah gitu loh. Itu kita hormati, tapi juga kalau mereka tidak melanggar aturan, ya, kalau kami maksudnya tidak melanggar aturan dan juga yang disampaikan itu baik, benar, tidak ada deliknya, kenapa harus dilarang gitu loh maksud saya. Begitu juga sebaliknya kan, kita jadi jangan eh, menggunakan diksi-diksi yang sesuka kita untuk hal yang sesuai dengan nafsu kita gitu kan. Jadi kalau terhadap Habib Rizik dan FPI, ini biasa karena ditolak mereka nggak disukai. Kalau sebaliknya ini intoleran, nggak fair lah ini menurut saya. Ini harus diluruskan, harus dicerdaskan di masyarakat ini. Nah, kemudian saya lanjut, kerusuhan-kerusuhan itu terjadi, ya, tadi saya katakan sebelum Habib naik. Nah, ketika Habib naik, justru sudah mulai kondusif di situ, mulai kondusif dan juga tidak ada lagi gerakan-gerakan massa yang anarkis tadi. Nah, tinggal memang tadi ada yang korban-korban itu kemudian evakuasi gitu kan, baik dari pihak masyarakat ataupun pihak yang berniat jahat mau membuarkan. Dan alhamdulillah juga pihak polisi saya memperhatikan dari video live itu juga ada tindakan setelah itu untuk kemudian melerai dan juga mengusir pihak-pihak yang jahat tadi untuk kemudian keluar dari ini. Mereka itu masuk dari gang itu, Mbak. Masyarakat sekalian pemirsa sekalian. Jadi masuk dari beberapa gang-gang kecil gitu kan. Nah, coba-coba masuk beberapa orang gitu. Jadi sporadis gitu kan seperti itu. Jadi memang aparat kepolisian kalau tidak siap waktu itu memang terpecah-pecah gitu kan. Nah, itu terjadi pra Habib sebelum naik ke atas panggung. Setelah beliau di atas panggung, kemudian memberikan sedikit tausiah dan juga meminta suasana untuk kondusif, tidak terprovokasi, meminta aparat untuk bertindak tegas dan adil. Adem semuanya. Alhamdulillah selesai, tausiahnya berjalan baik,
ilmu disampaikan, kemudian ajaran-ajaran Islam yang memang harus perlu disampaikan dengan baik, masyarakat tercerahkan. Nah, kemudian beliau turun, kemudian uh, uh, kembali ke kediaman beliau seperti itu. Itu Mbak sedikit banyak yang saya bisa sampaikan mengenai apa namanya kejadian pada Rabu malam itu. Oke, artinya insidennya ini yang besar terjadi sebelum Habib Rizik ini sampai di lokasi, begitu ya, Bang Aziz ya. Dan kemudian ketika Habib Rizik sampai di lokasi, situasinya kondusif. Dan setelahnya, apakah juga situasi masih terus berjalan kondusif, Bang Aziz? Masih berjalan kondusif. Jadi ketika Habib sampai itu ada sedikit-sedikit percikan tadi. Mereka itu yang memang tidak dihalau oleh pihak kepolisian karena masuk ke gang-gang kecil itu, kemudian mereka apa namanya disinyalir melakukan sedikit ancaman, intimidasi, kemudian tapi kemudian oleh masyarakat terutama ya, karena memang polisi terkonsentrasi ke pintu yang utama gitu, karena itu kemudian mereka dapat dihadang gitu, dihalau, kemudian mereka tidak sampai meringsek masuk. Dan yang kami sangat sayangkan, mereka nyata-nyata di beberapa video beredar mereka bawa pedang, bawa bambu runcing, sudah niat jahat gitu loh. Hmm. Jadi kita bingung maksudnya apa yang mau didebarkan, acara apa, acaranya acara keagamaan, agamanya dilindungi undang-undang, permasalahan berbeda pendapat wajar gitu loh. Maksud saya alasan itu harus dikemukakan, jangan pakai kata pokoknya ini preman gitu loh. Sampai kapan negara ini harus mengalah sama preman gitu kan. Tapi giliran sebaliknya ada oknum-oknum dari pihak sebaliknya gitu, dari pihak FPI kah atau ini kemudian, atau ada kesalahpahaman gitu kan, itu kemudian sampai apa namanya ada upaya-upaya mendiskreditkan, bahkan dituduh, difitnah, kemudian akhirnya dibubarkan dulu Forum Pembela Islam. Nah, kita minta sebenarnya kalau harusnya ini hukum tegakkan, sudah nyata loh itu. Mereka menghadang, mengancam, mengintimidasi, bahkan meminta aparat untuk membubarkan. Ini kan jelas preman namanya. Ngancam, kalau enggak kita akan bubarkan. Jangankan sama apa polisi, sama apa kalau saya nggak salah itu dengar jangankan FPI atau polisi gitu, malaikat pun kita lawan. Nah, ini menurut saya preman gitu loh. Ya kalau mau ngelawan malaikat nantilah gitu kan, ketika sudah mati mereka baru ini. Tapi kalau maksud saya saat ini nih pihak kepolisian harusnya dan pemerintah ini mengambil tindakan tegas pada ormas-ormas preman seperti ini, gitu kan, yang memang ini kalau tidak segera diambil tegas, tindakan tegas, menurut saya ada dua. Yang pertama memang negara kalah oleh premanisme, atau yang kedua memang sengaja dipelihara untuk apa ya, membenturkan masyarakat, dan pemerintah ini kok kayak nggak mau masyarakat itu bersatu, adem, dan juga membangun bersama. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, Mbak, ada beberapa dokumentasi kita bahwa ketika mereka mau meringsek masuk sebelum Habib datang, itu sudah diingatkan, Anda bukan musuh kita, kita sesama muslim, sesama anak bangsa, Anda ini bukan musuh kami, kita nggak mau ngelawan Anda. Teman-teman dari masyarakat, dari FPI yang menjaga acara itu sampai ngomong begitu loh ke orang-orang yang menghadang itu. Artinya persuasif. Bahkan pasca kejadian, beberapa yang luka-luka itu dirawat oleh orang-orang FPI dan oleh masyarakat sekitar yang memang simpatisan dari Habib Rizik. Dirawat, kemudian ini lukanya akibat bentrokan tadi. Jadi kita tetap adil, gitu kan. Saya mau sampaikan, dan itu kita nyata kejadian seperti itu dan videonya banyak beredar seperti itu. Baik, ini kalau dari Bang Aziz sendiri, ini kan ada sempat pro kontra ketika Habib Rizik ini harus masuk lewat depan ataupun lewat belakang begitu ya. Padahal kalau di belakang nyata-nyata memang terjadi bentrokannya adalah yang terjadi di belakang. Apa kemudian tindak lanjut atau sikap dari FPI sendiri menyikapi bagaimana adanya perbedaan pendapat antara kepolisian dan juga massa dari Habib Rizik soal masuk itu tadi, Bang Aziz? Ya, kita sedikit bingung apakah pihak kepolisian ini tidak memahami bahwa apa namanya ada banyak ormas-ormas preman tadi, yang kemudian anggota ormas preman tadi yang memang bergerombol di belakang kemudian siap untuk menyerang tadi, atau memang ada motif lain gitu kan. Mudah-mudahan sih kami berhusnuzon ini ketidakpahaman situasi dari pihak kepolisian, dan memang mereka kemudian membuktikan ketika acara berlangsung, mereka menghalau orang-orang itu sehingga bentrokan yang lebih lanjut tidak terjadi pada saat itu. Mhm.
Kalau dari yang sudah diterima oleh Bang Aziz sendiri untuk korbannya, apakah ada yang juga kemudian merupakan dari masa FPI, Bang? Kalau saya terima dari masyarakat, saya lihat di beberapa video ada yang bocor karena apa namanya bambu runcing itu loh. Kemudian juga ada yang karena sabetan senjata tajam, apakah keliwang atau celurit itu ada juga gitu kan. Nah, kemudian ada sekitar masyarakat itu saya perhatikan sekitar mungkin 5 atau 6 orang sepertinya, seperti itu. Mhm. Oke, dan sekarang juga sudah mendapatkan perawatan ya, Bang Aziz ya, setelah adanya insiden tersebut. Bagaimana langkah hukum? Apakah ada langkah hukum, Bang, yang kemudian diambil oleh pihak HRS menyikapi bentrokan ini? Dari pihak masyarakat informasinya sudah ada upaya untuk kemudian apa namanya melakukan visum dan juga pelaporan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi karena memang kita jaraknya di Jakarta dan di Pemalang, kita komunikasi dari perwakilan masyarakat tetap berlanjut. Informasinya sih visum sudah, tinggal upaya pelaporan. Ada beberapa sudah melaporkan dan sudah diminta keterangan. Seperti itu. Mhm. Oke, artinya korban ya, Bang Aziz ya, yang kemudian korban dari masa FPI yang melaporkan adanya insiden ini ke pihak kepolisian yang ada di Ya, Pemalang. Aha. masyarakat setempat di Mhm. sana. Baik. Apa kemudian, adakah kemudian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Habib Rizik Syihab atau mungkin FPI menyikapi adanya bentrokan ini, Bang Aziz? Ya ada. Jadi memang seperti saya sampaikan, yang pertama kami mengutuk keras ya gerombolan dari ormas-ormas yang memang telah nyata melakukan tindakan melawan hukum ya dengan menyerang acara keagamaan tablik akbar sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka sebanyak kurang lebih 7 orang dan membahayakan nyawa ribuan peserta tablik akbar yang di dalamnya itu banyak kaum ibu dan anak-anak. Kemudian juga penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan tersebut itu jelas merupakan sesuatu yang kami duga terencana dan sistematis serta dapat diketahui lewat tersebarnya informasi-informasi ancaman itu di medsos. Kemudian ada surat permohonan pengerahan pasukan, ya, ada nomornya nomor 48 garing 7 Romawi garing 2025 tertanggal 12 Juli 2025 yang pada pokoknya terang-terangan menunjukkan niat jahat ya atau udah ada mensrea mereka meminta bantuan pengerahan pasukan ya dari sesama gerombolan tersebut di sekitar Pemalang. Nah, kemudian juga apa namanya uh, untuk siap mengawal acara keagamaan tersebut respon kami waktu itu dari pihak panitia dan juga masyarakat serta dari FPI. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada juga surat tertanggal 16 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh gerombolan preman-preman tersebut ya dengan nomor surat 00167 yang pada pokoknya memberikan instruksi yang sifatnya itu provokatif ya memerintahkan mereka organisasinya itu untuk berkoordinasi dengan sesamanya di sana dalam rangka acara tersebut. Nah, kemudian bahwa yang keempat penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan tersebut itu jelas ya terencana dan dilakukan secara terstruktur serta sistematis sehingga menyebabkan jatuhnya korban-korban ya. Oleh karena itu apa namanya dilakukan pembelaan diri atau northware dari pihak panitia serta dari rekan-rekan dari FPI sebagaimana dimaksud di pasal 49 KUHP sehingga apa namanya yang dilakukan oleh teman-teman FPI dan panitia serta warga masyarakat sekitar. Yang kelima, sungguh begitu Habib Rizik tetap menghimbau para warga masyarakat menghadiri pengajian di Desa Petarukan tersebut untuk tetap kondusif dan tidak terpancing provokasi ya yang dilakukan oleh pihak gerombolan preman tersebut. Terakhir, yang nomor 6, bahwa secara sistematis dan terstruktur gerombolan tersebut telah melakukan provokasi yang bermuatan rasis, fasis, diskriminatif ya dengan berbagai upaya adu domba antar anak bangsa. Juga ini telah seringkali dilakukan oleh mereka. Kami Mhm. punya buktinya gitu kan. Persekusi terhadap dai-dai, pembubaran pengajian yang memang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini jelas membahayakan keamanan negara, keselamatan warga. Ini jelas-jelas nyata jadi ancaman bagi persatuan nasional. Nah, yang ketujuh, menuntut pihak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menangkap serta melakukan proses hukum terhadap pelaku penyerangan itu dan otak intelektual yang ada di baliknya. Kemudian
menuntut kepada Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan Persatuan Nasional dengan membubarkan Ormas PWILS yang telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi Persatuan Nasional, serta memerintahkan aparat penegak hukum di bawah Pak Presiden tentunya untuk menangkap semua pihak, termasuk pelaku, pendukung, dan aktor intelektual di balik ini. Menuntut Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mencopot sesuai kewenangannya dan memberikan hukum terhadap oknum aparat yang diduga terlibat ataupun aparat sipil, militer, polisi juga, ataupun intelijen yang ikut terlibat dan juga mendukung tindakan-tindakan jahat dari PWILS. Menyerukan yang ke-10 kepada segenap umat Islam, khususnya bangsa Indonesia secara umumnya, untuk bersatu menolak ya PWILS yang telah nyata menjadi ancaman Persatuan Nasional, yang mengingatkan kita dengan modus operandi yang digunakan oleh gerakan PKI tahun 1948 dan 65, di mana kerap menyerang ulama dan pengajiannya. Kemudian yang ke-11 menyuruhkan segenap kiai, ulama, habaib, serta tokoh Islam di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan, memperkuat persaudaraan demi menjaga umat Islam dari segala bentuk propaganda busuk musuh-musuh Islam yang senantiasa menyesatkan umat Islam dari jalan yang benar. Terakhir ke-12 menyerukan kepada seluruh pengurus FPI berserta sayap-juannya untuk waspada dan senantiasa siap siaga atas segala kemungkinan bila harus melawan gerakan Neo PKI ini demi keselamatan dan keutuhan NKRI. Demikian Mbak yang disampaikan oleh pihak FPI secara resmi. Ada 12 pernyataan sikap ya, Betul. Bang Aziz ya, yang kemudian disampaikan oleh FPI menyikapi bentrokan yang kemudian terjadi. Tadi juga sempat disampaikan bahwa ini kan bukan pertama kali begitu kan, sudah ada Ya. tindakan-tindakan yang mungkin sebelumnya sudah dilakukan oleh PWLS dalam hal ini yang juga berkaitan bersinggungannya adalah dengan FPI. Setelah adanya insiden bentrokan ini, langkah antisipasi apa yang kemudian dilakukan oleh pihak FPI, Bang Aziz Yanuar, agar ya kita juga berharap insiden semacam ini kemudian tidak terjadi kembali di kemudian hari? Ya, yang pertama tentu saja karena kita negara hukum dan kita masyarakat memiliki pengayom pihak penegak hukum dan juga eh, pihak dari aparat keamanan. Ya, kita meminta dalam setiap tindakan-tindakan yang menyelibatkan banyak orang, ya, aksi massa, aksi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk pihak kepolisian dan aparat keamanan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini kita bersurat, menginformasikan dan mengedukasi serta mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang produktif untuk mengedepankan upaya hukum dan administrasi untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa di kemudian hari. Kemudian juga kita memperkuat barisan kita sesama umat Islam, bukan cuma FPI aja, karena memang ini bukan PR FPI aja, tapi PR umat Islam secara khusus dan bangsa Indonesia secara umumnya. Seperti itu, Mbak. Baik, ada keinginan besar dari penegak hukum begitu ya, harapan dari FPI agar kemudian hal-hal ini bisa ditindak kalau memang ada unsur pidana di baliknya. Terakhir dari saya, Bang Aziz, kalau dari HRS sendiri, Habib Rizik Syihab, setelah adanya insiden ini, apa yang kemudian disampaikan? Yang disampaikan sejalan dengan yang disampaikan oleh pihak FPI tadi, yang memang beliau menyetujui dan juga mengamini keputusan statement dari pihak FPI terkait dengan insiden tersebut. Artinya sejalan dan selaras serta tidak kurang tidak lebih, serta ada tambahan beliau meminta untuk situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi dengan upaya-upaya dari pihak-pihak PWLS ataupun sejenisnya yang memang berniat untuk merusak ketentraman dan juga kedamaian serta keharmonisan di NKRI. Baik, terima kasih banyak Bang Aziz Yanuar, Tribunars, kuasa hukum dari HRS menjelaskan kronologis dan juga pernyataan sikap resmi ya. Ada 12 poin tadi pernyataan sikap dari FPI menanggapi bentrokan yang kemudian terjadi di Pemalang ketika Habib Rizik Syihab ini sedang melaksanakan ceramah. Bang Aziz, terima kasih banyak untuk kesempatan dan penjelasannya, luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bang Aziz Yanuar. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Bang Aziz Yanuar dalam Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain yang pasti hanya dalam Tribun Fokus. Sanila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.